Maksudnya Anda menuding bahwa Bang Rismon telah kuda Troya yang dititipkan untuk merusak. Mungkin, jangan memang ujungnya dia ingin begitu. Sudah disiapkan dari dulu-dulu. Saya menekankan lagi bahwa isi buku itu tidak ada yang salah. Karena isi buku itu adalah perjalanan Pak Roy Suryo ke Australia. Kalau itu salah, saya tidak mungkin mau jadi manajernya. Berarti kawan Anda haram dong. Oh, tidak lah. Kawan baru Anda itu haram. Iya, bukan. Dia udah minta maaf. Oke. Udah halal, udah minta maaf. Sekarang pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya begini. Kalian tadi hanya menyatakan menyesal menjualkan. Makanya saya bilang, termasuk yang menjual mendapat keuntungan berbagi hasil itu adalah uang haram. Demikian. Menyesal membantu. Jam setengah 1 saya masih bersama Bang Rismon tanggal 11 Maret 2026 yang mana sekitar jam 3 atau jam 4 Bang Rismon udah ke Polda terus kemudian dia bilang dia mau RJ. Saya langsung ke Michael Sinaga. Bung Michael. Bung Michael, Anda mengklaim beberapa saat sebelum Bang Rismon sowan ke Pak Jokowi itu ngomong ke Anda, bicara ke Anda, betul itu? Bukan sesaat sebelum sowan. Nah, saya mau menjelaskan gini. Di sini saya membawa seluruh tim Gibran Endgame. Tim manajemen Gibran Endgame yang terdiri dari 10 orang. Saya kebetulan mantan. Itu buku karangannya Rismon Hasiholan Sianipar. Oke. Satu-satunya buku yang dia tulis sendiri dalam tahun 2025 lah katakan. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Tapi kan udah dianulir buku itu kemarin. Ya. Salah semua katanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Meskipun sudah saya sampaikan di channel saya sendiri, tapi saya yakin di sini lebih baik yang menonton. Saya menyampaikan permohonan maaf karena kami telah membantu Rismon untuk menyebarkan sebagai marketing dan sebagai yang mendorong buku itu di channel YouTube kami. Tapi begini yang saya maksud, ternyata yang dilakukan Rismon itu bukan spontanitas. Oke. Setelah kami semua bertemu dan ya berembuk lah dan mengingat-ingat lagi. Sebenarnya hal ini sudah terlihat sejak berbulan-bulan yang lalu. Tetapi bukan meneliti. Sudah ada tanda-tandanya bahwa dia akan melakukan RJ, restoratif justice ini dari berbulan-bulan yang lalu. Bahkan semenjak buku ini diluncurkan, sudah ada tanda-tanda itu, Bang. Nah, jadi menurut kami, analisa kami. Beberapa bulan sebelum buku ini diterbitkan, termasuk saat buku ini diterbitkan. Okay. Penulisan buku ini pun jangan-jangan ada kaitannya dengan ya rencana untuk RJ pada ujungnya. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Nah, ini saya jadi agak panjang nih, nggak apa-apa, Bang? Nggak apa-apa, oke, silakan. Oke. Termasuk tadi Anda sampaikan juga beberapa saat sebelum Bung Rismon RJ ya, ketemu Anda? Itu Bang Luk Susilo. Oh, ketemu Anda? Ya. Anda maju boleh? Boleh, silakan. Sedikit ceritakan sedikit. Ini Pak Ugro juga datang ke sini. Sebenarnya kami tidak undang, tapi Pak Ugro ingin datang ke sini. Saya bilang, oh silakan Pak, welcome. Terima kasih. Iya. Ingin dengar, silakan. Ini Bang Luk duluan nih, silakan Bang. Tapi saya tambahkan dikit Pak. Tadi masalah buku, ya dengan tambahan. Kita akan menyesal telah menyebarkan. Catatan karena bagi kami itu adalah buku gibah. Buku jadi gibah. Haram. Jadi siapapun yang mendapat keuntungan, baik ibu-ibu yang jualan buku di sini, Anda menikmati makan uang haram. Berarti kawan Anda haram dong? Oh, tidak lah. Kawan baru Anda itu haram? Iya, bukan. Dia udah minta maaf. Oke. Udah halal, udah minta maaf. Sekarang pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya begini. Kalian tadi hanya menyatakan menyesal menjualkan. Makanya saya bilang, termasuk yang menjual mendapat keuntungan berbagi hasil itu adalah uang haram. Demikian. Menyesal membantu. Ini Farhati nggak jelas ini. Ya, makanya ini nggak jelas ini. Pak punya telinga itu dipakai. Dalam keadaan Punya telinga itu dipakai. Saya masuk akal juga gini. Jangan pakai mulutnya doang. Sebentar begini. Ini saya tengah-tengah sekali lagi ya. Jangan kanan jangan kiri. Mentang-mentang nanti dibilang baru sowan ke rumah Pak Jokowi dianggap ke sana gitu loh. Jangan, enggak. Saya tetap tengah gitu ya. Oke. Kalau buku itu sudah dikatakan oleh penerbitnya, mohon maaf, oleh pengarangnya bahwa itu adalah buku yang salah. Ya harusnya nggak boleh disebarkan lagi dong, karena itu buku yang salah. Kalau yang menyebarkan itu berarti nggak begitu. Oke, saya luruskan nih Bang. Yang dikatakan Rismon buku yang salah itu kan saya mengutip Abang. Yang dia bilang itu penelitiannya salah di Jokowi White Paper. Karena yang dia bilang translasi segala macam, mungkin Pak Roy nanti yang jelaskan. Tapi Gibran Endgame, detail nanti. Ya, tapi Gibran Endgame tidak pernah dia katakan salah isinya.
Tidak pernah. Dia hanya ingin buku ini menarik. Menarik, oke. Dia ingin tarik dari peredaran. Jadi ada 2 buku. Ada 2 buku. Yang Jokowi satu- White Paper itu tulisan bertiga. Itu dikatakan salah oleh Bang Rismon. Ya, katanya kan kemarin di rumah Pak Jokowi katanya Maaf, ini ada translasi, maaf, ada ini. Kamu sekarang bicara sebagai pribadi atau sebagai wartawan? Nanti saya Loh, laporin lagi, nanti ini- kamu ngaku wartawan lagi. Nah, ini kan. Jangan lah. Ini tukang lapor nanya aja ngapain pulang aja kamu. Silakan, silakan. Enggak apa-apa. Ini orang dikeluarkan aja lah. Ini orang keluarkan aja. Ini ngapain lapor ini? Bentar-bentar lapor ini nggak jelas orang ini. Bang Farhan. Legal standingnya juga apa ini orang ini? Ini ngapain orang ini? Biar saya yang ngatur. Ini soal yang serius ya. Iya, iya. Kalau Anda tidak bisa berdebat sebentar-bentar Ya, ngapain lapor pulang polisi, aja sana? pergi aja Anda. Kenapa kamu emosi? Loh, enggak. bukan Karena soal kamu nggak emosi. bisa Saya diskusi. bertanya, Anda nggak bisa legal berdebat. standing dia di sini Kita sebagai tahu. wartawan atau sebagai Udah lah, Oke, ini oke, dia saya diundang jelaskan buku. Dia undang di sini nanti sebagai saya narasumber. Makanya saya tanya. Anda gimana? Kalau dia sebagai wartawan saya nggak akan laporkan dia. Anda Tadi saya dia bilang. diundang sebagai narasumber di sini. Kalau seandainya dari acara ini narasumber dilaporkan, saya akan bela di pemeriksaan Polda dan Polri. Nah, itu tepuk tangan. Bang Refli Karena ada. putusan Mahkamah Konstitusi Refli sudah ada. mengatakan, mohon maaf, putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan tidak boleh narasumber media arus utama dilaporkan. Dan ini nggak ke polisi. paham orang satu ini. Ya, oke, clear. Dan Saya mau- institusi Oke, itu juga bentar. tidak boleh melaporkan orang, tau Oke, nggak? Bang Refli udah. Selama sumbernya benar. Oke, Kalau udah, clear, kita clear, bilang clear. Polda menciptakan bukti Bentar, baru, itu saya mau pidana. clearkanin dulu sebentar. Oke, sebentar kasih Ya. ke Abang lu kenapa tadi mau Ya oke, ini Bang Luk Susilo. Saya disclaimer dulu ke Bang Farhat ya. Semua yang saya katakan itu adalah pengalaman pribadi sebagai salah satu manajemen. Saya mengalami sendiri peristiwa itu dan di sini ada 5 orang minimal atau mungkin puluhan orang saksi, saya nggak tahu berapa yang datang. Mereka akan bersaksi persis dengan saya. Karena yang saya katakan itu adalah kebenaran, bukan narasi seperti Anda. Ini silakan Bang. Oke, silakan. Tes. Singkat aja ya, singkat aja. Iya, Saya mau jadi- nyampaikan, Anda, Bang Rismon ketemu Anda sebelum ke rumah Pak Jokowi, begitu ya? Jam 12:30 saya masih bersama Bang Rismon tanggal 11 Maret 2026 yang mana sekitar jam 3 atau jam 4 Bang Rismon udah ke Polda terus kemudian dia bilang dia mau RJ. 11 Maret kemarin. Oke, 11 Maret, 11. Polda yang mengatakan di RJ. Iya itu. Oke, silakan. Pada hari itu Bang Rismon sebenarnya masih ada Anda ini kegiatan. siapanya Bang Rismon sih sebenarnya? Saya ya anggaplah relawan lah. Relawannya. Mantan Oke. relawan lah. Namanya adalah? Saya Luke Susilo. Oke, silakan. Jadi pada hari itu Bang Rismon itu mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Ya. Pada tanggal 11 Maret itu Bonatua kan memenangkan gugatan ke Dikdasmen. Itu sebelumnya sebenarnya Bang Rismon sedang bersidang. Bang Rismon bersidang, dia meminta informasi, bahkan sebenarnya permintaan informasinya itu bertiga. Rismon, Roy, Tifa, RRT. Tapi akhirnya yang mengajukan Bang Rismon dan itu sempat dibahas sama majelis hakim dan oke nggak apa-apa. Yang penting yang meskipun nggak sama 100% tapi yang minta sama yang sengketa sama ada Bang Rismon sama-sama. Itu masih ini dan kemudian setelah sidang juga saya masih makan bareng di kantinnya waktu itu dan dia mengatakan bahwa karena ada permintaan dari media lain untuk wawancara, kemudian Bang Rismon bilang saya nggak inilah lagi bulan puasa, saya nggak perlu ini nantilah setelah Lebaran. Dan setelah itu dia juga sempat mengatakan bahwa kalau Rismon ini saya siapa sih? Kalau saya meninggal negara masih baik-baik aja. Tapi kalau presiden yang meninggal siapa yang akan menggantikan? Bang Rismon masih ngomong seperti itu. Oke. Maksudnya apa itu? Kaitannya apa dengan kasus ini? Maksudnya Fufu Fafa yang gantikan. Oh. Itu artinya Rismon masih sadar. Itu jam berapa? Masih sehat. Jam 12:30. Oke, terus setelah itu pergi ke Polda. Iya, saya nonton sidang Bonatua, Bang Rismon dan Bang Jagir, Jahmada Girsang masih di sana dan bahkan saya juga dititipkan pesan sama Bang Jahmada, pengacaranya yang juga ikut sowan ke Solo itu, nanti kabarin dong hasilnya Bonatua kayak apa, karena saya merasa, maksud saya nih Bang Jagir, saya merasa sepertinya gugatannya Bang Rismon ini hasilnya akan sama seperti Bang Bonatua. Berarti kalau Bang Bonatua menang, harusnya berarti gugatannya Bang Rismon juga menang. Tapi waktu itu kan belum tahu, tapi intinya dia bilang seperti itu. Oke. Ya, kayaknya sih majelis hakimnya mau lihat dulu nih Bonatua nih bakal menang atau kalah, baru nanti keputusan kita nih kurang lebih sama gugatannya Bang Rismon. Hari itu 11 Maret. Hari yang sama yang Akhirnya menang, kan putusan menang. Dimenangkan oleh Bang Bonatua kan? Tapi kalau yang gugatan Bang Rismon saya yang nggak tahu lagi Oke. seperti apa. Terus bagaimana kemudian dalam waktu hitungan jam, betul ya? Ya hitungan Ke Polda. setengah satu makan siang masih bareng sama. Oke, terus? Bahkan itu juga saya makan siang bareng ditraktir karena baru dapat komisi penjualan buku. Berapa duit? Berapa tuh?
Nggak apa-apa, buka-bukaan aja kita. Iya, berapa duit dong? 1,2 juta. Oh, komisi. Anda dari Ya, uang itu 1,2 ya saya baru juta dapat komisi itu, ini turun, ya udah makan aja, kamu pesen apa? Saya pesen nasi, toge, tempe, tahu, bakwan. Masih ingat banget saya. Ya, oke. Mas ini kesini mau memberi kesaksian apa atau mau jadi tersangka pengganti Rismon maksudnya? Memberi keterangan apa maksudnya nih? Duh. Enggak aneh, ini orang nggak pernah saya lihat tiba-tiba. Aneh atau tidak biar saya yang menentukan. Oke, Hati-hati silakan. loh Mas, Anda semua ngomong ntar jadi tersangka pengganti Rismon loh nanti. Oke, nggak usah dengar. Oke, silakan. Man, Ngancam ini lagi orang orang ini. dikeluarkan aja lah. Iya ya, kita keberatan ini. Setiap Ngapain nih pernyataan ngancam jadi kayak gini? tersangka Ini nggak dilaporkan. sehat ini. Ini nggak sehat ini. Ini nggak Kita sehat ini ini. sedang berdemokrasi, berpendapat, Apa yang Anda berargumentasi. mau sampaikan di situ? Farhat tuh dari dulu kayak gini nih memang kalanya. Udahlah. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Jadi bahwa beberapa jam sebelum ke Polda Metro Jaya, Bang Rismon itu Anda menilai bahwa masih belum ada tanda-tanda. Belum. Nah, Ya. tadi Anda sempat mengatakan bahwa buku ini dibuat kok sepertinya ada desain bahwa ingin RJ satu saat. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Itu Michael kan? Oke, oh ya oke. Enggak, sebelum Anda. Jadi Anda nggak pernah menyangka bahwa Bang Rismon akan meminta RJ, Bung Luke? Enggak, sama sekali enggak. Oke, dari Wakil terakhir Michael pertemuannya aja, seperti itu. jangan Oke, dua orang. sebentar. Oke, baik, terima kasih. Saya sekarang ke Bung Michael. Bung Michael, Siap. dari mana? Berbobot. Karena ini pernyataannya harus Anda jelaskan secara detail. Ya. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa buku dari sebelum pembuatan buku, selama Jokowi White pembuatan Paper. buku, Jokowi White Begini. Paper, itu arahnya adalah pasti nanti akan RJ. Nah, Ada kecurigaan ke sana. Dari mana argumentasi Bang. Anda? terkadang kita kalau sedang mengalami, kita nggak bisa menganalisis ini ujungnya apa. Tapi kalau sudah terlihat ujungnya, kita jadi merefleksikan ke belakang. Nah, ini sudah saya bikin pointer-pointernya nih. Jadi waktu 15 Maret 2025, ini Pak Roy bisa bersaksi sendiri nih. Pak Roy sudah mencoba berapa kali Pak tidak bisa menemukan skripsi Joko Widodo di UGM. Tapi Rismon dengan polosnya mengatakan ke saya, Mike, saya cuman sekali iseng doang nanya sama kasir, langsung dikasih. Ini kan skripsi yang Anda pingin, skripsi Joko Widodo. Kenapa Pak Roy tidak dikasih? Coba Pak Roy dulu nih, gimana? Tidak dikasih Oke, satu itu. berkali-kali. Yang kedua? Satu. Kedua, pernah nggak abang membaca isinya Jokowi White Paper yang 400 halaman milik Rismon itu? Nah, Pak Roy juga bisa bersaksi ini bahwa bagiannya Rismon itu selesai duluan dibanding yang lain-lain. Kalau Pak Roy menulis itu dalam sekian bulan, itu masih manusiawi. Tapi Bang Rismon hanya dalam hitungan berapa hari menyelesaikan 400 halaman. Berapa hari silakan Bang Rismon yang jawab nanti. Dan di Gibran Endgame 280 halaman itu dia selesaikan dalam setengah bulan. Apa artinya Anda mau katakan di situ? Ya, jangan-jangan ini buku ada dua ya kemungkinan. Satu ditulis pakai chat GPT atau program-program lain. Atau yang kedua, jangan-jangan ditulisnya udah lama. Tinggal rilis doang. Tujuannya apa kalau terus udah lama? Nah, itu juga saya pertanyakan ke Bang Rismon. Kenapa dia memaksakan rilis Gibran Endgame ini secepat-cepatnya sebelum tahun baru? Bahkan ini Pak Roy juga bisa katakan, kenapa dia tidak mau menunggu isi bukunya Pak Roy dan isi bukunya Dr. Tifa sebelum merilis Gibran Endgame? Menurut Anda? Ya karena pengen dicepetin. Tujuan? Pengen duluan. Pengen duluan ke Pak Jokowi mungkin, pengen duluan ke Mas Gibran mungkin. Nah, oke, itu juga salah satu kecurigaan Ini saya. agak nggak masuk akal sebenarnya. Kalau Kalau pengen saat kan duluan bukunya berarti bareng, jadinya bukunya bareng, satu buku bersama Mas Roy dan Dr. Tifa. Kan saya tahu dari percetakannya, Bang. Proses memberikan ke percetakan itu punyanya Bang Rismon selesai lebih dulu, jauh lebih dulu. Bang Eman, Oke. Saya jelaskan. Tapi nggak ada lapor-laporan lagi ya. Kalau ada laporan saya cut. bukan. Saya gini nih, kalau saya ngelihat, kalau macam kita ini kan tim pembela Pak Jokowi itu, kita udah memprediksikan kalau gugatan kalian, laporan semua pasti akan kalah-kalah gitu. Dari awal kita udah tahu. Nah, saya aneh kalau orang selevel Michael ini baru menyadari dia dibohongin sama Rismon atau sadar setelah di akhirnya gitu. Makanya saya bingung gitu. Padahal Anda begitu cerdas banget ngomong tentang apa, tapi dari pengakuan seperti ini gitu. Nah, jadi Berarti Anda percaya juga yang saya katakan? bukan, sudah bukan saat yang tepat di mana penulis buku tersebut sudah minta maaf, sudah mengklarifikasi bahwa dia ada kesalahan penelitian. Jadi tidak ada gunanya lagi kalian mau mengutik-utik seperti itu.
Hanya berantem, hanya mempertontonkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kalian yang dulu satu perahu, satu geng saling berantem Oh sendiri. tidak bang. Jadi kita sekarang jadi penontonnya. Jangan-jangan memang ujungnya dia ingin begitu. Oh, Sudah disiapkan dari dulu-dulu. Ya. Dan mungkin kalau Ini orang. kalau kalian bertiga yang di atas Ya. sana tidak tahu, Maksudnya Anda menuding bahwa Bang Rismon adalah kuda Troya yang dititipkan untuk merusak. mungkin Bapak ya, saya ini orang yang pertama ditanya Pak Jokowi, bagaimana pendapat tentang dia? Saya bilang, Rismon terima aja RJ, karena dia pasti mau RJ. Saya tahu kelemahan Rismon. ya Dan mungkin kita pernah berkomunikasi loh. Anda pernah berkomunikasi dengan sebentar, Dok. Anda pernah Dengan Michael berkomunikasi. Enggak, Bang Rismon belum. Belum pernah. Oke, tapi Anda selalu Tapi saya menawarkan- meminta Rismon dimaafkan karena Rismon ini banyak bohongnya, banyak salahnya, bahkan ijazahnya pun diduga palsu. Oke. Makanya saya coba di rekam jejak Farhad Abbas, pasti hanya Rismon aja. Kalau Bang Roy Suryo ini udah berpengalaman, pernah menjalani hukuman. Pernah kan, Mas? Loh ya pernah, kalau saya sih gentle. Udah, Iya nggak usah iya. kesana dulu lah. Apa Ya, ya? oke. Farhati orang juga se-Indonesia tahu rekam jejaknya dia kayak apa. Dia udah tahu semua dia. Roy itu Suryo mah bikin mereka emosi sosial. sama saya. Kadang-kadang suka Apa Tapi itu? kalau dia bikin emosi orang ngejek orang pakai Lah, video udah baju, jelas lah. kalau dia nggak menyadari itu gitu. Tapi Udah begitu jelas lah. Farhad Abbas ngomong Nggak usah dikit sok aja, suci, Farhad. langsung emosi. Gak usah sok suci Farhad. Seluruh Indonesia tahu kelakuanmu. Ya nggak apa-apa. Udah, Ayo Mas ke Solo, saya anterin. Fokus ke sana lagi apa yang nomor Oke, satu? fokus. iya. Saya sih fokus dari tadi. Maksud saya gini, kalau kan tadi dari awal ini saya luruskan kembali, saya nanya Anda ini kapasitas sebagai wartawan atau sebagai Saya sebagai mantan koordinator Gibran Endgame. atau penjual pakai buku telinganya dong Farhad. atau penjual Jadi tadi buku. udah ngomong. Enggak, supaya jelas dong. Nah, karena di Jangan Jangan dibilang cuma pakai mulut Anda- kamu tuh Farhad. Begini Bang Farhad, sebagai penjual buku karena dia bukan penjual buku bang, manajemen. manajer, koordinator tentang penjualan buku itu kan, benar nggak? Iya. Peredaran buku lah, jangan penjualan lah, biar lebih nyaman kan? Oke. Berarti sebagai manajer peredaran buku Jokowi's White Paper. Bukan Gibran Endgame, nggak kebalik pakai lagi. telinganya juga. Kebalik lagi bang. Loh, distributor Orang atau di sebelah agen? tuh telinganya nggak pakai Gibran. semua ini. Udah diam dulu Mas Roy. Manajemen. Ya, Saya mau dipakai, perjelas. ngapain? Udah nggak usah nangis Mas Roy, dibangun kasihan. Siapa yang nangis? Kasihan. Nggak ada yang nangis. Tinggal Rismon kasihan. Enggak, aku nanya. Oh berarti ini Gibran Endgame. Gibran Endgame. Oh berarti Karangan Anda Bang berbicara terkait Gibran Endgame yang Ya. tidak ditarik. Tetapi saya lihat wawancaranya Mas Bang Rismon waktu keluar dari bertemu dengan Mas Wapres Bang Aiman, ya kan? Dia menyebutkan bahwa dia akan menarik seluruh buku itu gitu. Nah itu bagaimana? Lah sekarang begini pertanyaan saya. Saya minta penjelasan dari Sekarang- Michael sebagai manajer peredaran buku Gibran Endgame. Oke, sekarang begini bang. Kalau dia mau menarik sebuah buku yang sudah dijual, harusnya dia kembalikan uangnya dong. Itu tidak bisa bang. Tidak mungkin bisa. Jadi dia telah memberikan janji palsu kepada Pak Wapres. Saya kasihan juga pada Pak Gibran, Wapres kita, dikasih janji palsu begitu kok mau gitu loh. Karena buku itu sudah beredar 10.000 buah, 10.000 eksemplar. Ya, tidak mungkin bisa ditarik lagi. Itu sudah di rumah masing-masing. Tapi kemarin banyak yang memunculkan di Instagram, contohnya Gus Nur. Gus Nur membakar buku dimaksud. Ada yang membuang, ada yang apa, itu terserah mereka. Tapi saya menekankan lagi bahwa isi buku itu tidak ada yang salah. Karena isi buku itu adalah perjalanan Pak Roy Suryo ke Australia. Kalau itu salah, saya tidak mungkin mau jadi manajernya. Ya, tapi nggak, kan Bung Rismon sendiri nggak pernah mengatakan itu salah. Yang salah Tidak adalah pernah. Jokowi White Paper. Kan dia Jokowi menganalisa tentang apalah gradient lah entah apa Ya. di Jokowi White Paper. Kalau yang di buku Dengan coding Oke. itu katanya salah. Ya silahkan aja bikin buku baru kalau memang itu salah. Tapi Gibran Endgame isinya adalah perjalanan Pak Roy Suryo ke Australia. Oke. Jadi nggak bisa salah itu. Bentar, saya ingat Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.